kami Tuhan di tempat ini. Walaupun online Tuhan, tapi Engkau Tuhan selalu menyertai kami semua Tuhan. Bentar kami akan melaksanakan ibadah kami Tuhan pada hari Sabtu ini Tuhan untuk bertemu Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan dalam Yesus, amin. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukuri dalam seminggu ini apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk semuanya tepuk tangan dulu yuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Habis ini kita ikuti gerakannya Ko Denti ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Ikuti Cerisa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Oke, habis ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau fokus, kita mau fokus. Apa ini? Sorry. Buka puasa. Iya. Oke, ini saya tadi kesalahan. Nah, kita mau memuji kita mau menyembah Tuhan. Kita mau fokus
sama Tuhan ya, yang selalu menemani kita minggu ini dari kita kecil. Yuk kita mau tutup mata, kita mau fokus. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau lagi latihan dari awal. Kita mau serius untuk lagu ini. Latihan untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dari awal. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
Mazmur dengan Tuhan, syukuri apa yang Tuhan berikan pada kita selama ini. Kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai menyembah-Mu Tuhan, sudah selesai memuji-Mu Tuhan. Kami tak lagi ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan beri kami hikmat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar Tuhan segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Elia. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Ya, oke, diberkati ya lewat puji-pujian tadi, amin. Thank you Shema, thank you Kak Rio sudah melayani kita di pujian penyembahan kita ya. Oke, hari ini kakak mau sebentar. Oke, hari ini kita masuk ke minggu ketiga ya di bulan apa ini? Di bulan Maret, April ya. Ya, temanya masih tetap seputaran pengorbanan Kristus buat setiap kita ya. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk ke perkataan Yesus yang kedua ya. Perkataan Yesus yang kedua waktu dia di kayu salib, apa yang Yesus katakan gitu ya. Kalau yang kemarin Kak Hana sudah menjelaskan perkataan yang pertama, yaitu supaya kita mengampuni gitu ya, seperti Yesus juga mengampuni orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia ya. Nah, hari ini judulnya judul khotbah yang bukan khotbah ya, sharing yang kakak mau sampaikan adalah The Way to Have Eternal Life. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan hidup yang kekal ya. Oke. Nah, pernyataan Yesus yang kedua di kayu salib di Lukas 23 ayat 43 ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ingat ya teman-teman, perkataan ini dikatakan kepada siapa? Kepada penjahat di sebelah kanan dan sebelah kirinya Yesus pada waktu itu yang disalib bersama-sama dengan Yesus ya. Kemudian mereka berkata, Tuhan ingatlah aku kalau engkau sudah di Firdaus gitu ya, kata penjahat itu. Tetapi jawab Yesus ini sangat menarik sekali. Kata Yesus kepadanya, kakak ulangi sekali lagi, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Berarti berkata kepada siapa? Kepada penjahat di sebelah kanan dan kirinya Yesus ya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku
di Firdaus. Oke, kakak kasih kuning-kuning yang Firdaus ini ya. Oke, nah dengan membaca pernyataan Yesus ini, nah ini Kak Hendro ingat akan ada satu lagi yang kisahnya mirip-mirip gitu ya, penjahat. Ini kalau di kisah ini kan penjahat, tapi loh kok enak ya tiba-tiba masuk surga gitu loh. Cuman ngomong Tuhan ingatlah aku Tuhan. Cuman ngomong gitu aja penjahatnya. Tetapi tiba-tiba Yesus mengatakan pernyataan yang kedua ini. Ya udah sekarang kamu masuk dalam kerajaan surga, dalam mana bersama-sama dengan aku di Firdaus gitu. Loh kok enak ya gitu ya. Iya kan? Nah, ini sebentar lagi ini adalah sebentar. Ya, di Matius 20 ayat 1 sampai 16 ini kisahnya mirip-mirip teman-teman. Sekali lagi Kak Indro nggak bukain ayatnya, tapi nanti kalian bisa baca sendiri gitu ya. Nah, ini tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur, ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perikopnya judulnya seperti itu. Jadi, ada seorang pengusaha, seorang bos gitu ya, yang mempekerjakan orang-orang di kebun anggurnya, ya. Nah, kemudian kemudian si bos ini mengadakan perjanjian gitu ya, perjanjian atau kesepakatan dengan semua pekerjanya kalau upahnya itu 1 dinar dalam 1 hari. 1 hari itu ya kalau di Indonesia ya biasanya 8 jam kerja gitu ya. Tapi Kak Hendro nggak tahu persis di sana 1 hari itu jam berapa, nggak tahu, berapa jam nggak tahu. Tapi yang pasti lebih dari 6 jam, 7 jam pasti ya. Oke, nah jadi ada beberapa pekerja yang datangnya bergelombang gitu ya. Yang pertama adalah pekerja yang pagi-pagi sebelum jam 9 pagi. Bisa jam 8, bisa jam 7, karena nggak disebutkan secara pasti jam berapa mereka mulai kerjanya ya. Jadi yang pasti mereka pagi-pagi sebelum jam 9, karena yang gelombang berikutnya ada juga pekerja yang jam 9 pagi baru datang dan bekerja gitu ya. Nah, gelombang yang ketiga adalah pekerja yang datangnya jam 12 siang. Jadi pas jam 12 siang tiba-tiba ada pekerja lagi yang datang dan mulai bekerja di ladang anggur itu, di kebun anggur itu. Nah, kemudian ada lagi yang datang di gelombang keempat, pekerja pukul 3 petang, ya. Kemudian yang terakhir adalah pekerja yang datang di pukul 5 petang. Nah, kemudian pulangnya jam berapa, Kak? Pulangnya mereka jam 6. Jadi yang jam 5 datang itu berarti mereka cuman bekerja berapa jam? 1 jam saja. Yang jam 3 datang berarti mereka bekerja berapa jam? 3 jam gitu ya. Kalau yang jam 9 pagi berapa jam? Dihitung sendiri ya. Oke. Nah, yang pasti lebih lama daripada yang tadi gitu ya. Nah, tetapi yang menarik, si bos ini menggaji semua pekerjanya gitu ya, mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya. Nah, pertanyaan yang Kakak akan tanyakan kepada kalian dari 2 kasus yang tadi. Bagaimanakah respon kalian terhadap 2 kasus di atas? Bisa kalian ini open mic gitu, terus kemudian kalian respon gitu? Bisa nggak? Halo? Halo? Atau kalian chat boleh nggak apa-apa? Oke, Kak Hendro pengen kalian, oh ya, oke, thank you Luisa, nggak adil gitu ya. Oke, yang lain, yang lain, terlintas saja. Apa yang terlintas di pikiran kalian dengan 2 kasus yang tadi terjadi gitu ya? Yang pertama penjahat yang tiba-tiba tanpa melakukan apa-apa tapi sudah masuk dalam Firdaus gitu ya. Oh, Tuhan Yesus murah hati. Oke, Tuhan murah hati. Oke, thank you Victor. Yang lain. Satu lagi deh, satu lagi. Kak Hendro tunggu yuk, satu lagi yuk. Ayo.
apa respon kalian terhadap dua kasus yang di atas? Ayo, kakak-kakaknya boleh juga, nggak apa-apa. Karen, pekerja yang nggak, apa ini? Pekerjanya nggak merhatiin dengan baik. Maksudnya gimana ya, Keisha, Karen ya? Pekerjanya nggak, gimana? Yang jawab Kak Kesia. Oh iya, nggak apa-apa. Di open mic aja. Maksudnya gimana, Kes? Sebentar ya, sambil Kak Endro share screen lagi. Ya, Kes, nggak apa-apa, Kes. Jawab aja. Yang tadi kan pekerjaannya kan apa namanya, kalau dilihat secara apa langsung itu kan memang nggak adil toh. Tapi kalau dilihat sebenarnya yang salah itu bukan Tuhannya, tapi pekerjaannya nggak perhatiin. Soalnya dari awal kan memang dari awal kan memang semuanya nggak urus itu berapa jam, mulai dari jam berapa. Iya. Oke, ya, thank you ya, Kes. Oke, teman-teman, sebentar. Oke. Ya, teman-teman, dari dua kasus ini banyak di antara kita mungkin yang mungkin nggak sempat jawab di kolom chat gitu ya. Tetapi mostly kebanyakan dari kita mungkin akan menganggap bahwa ada dua tipe orang sih yang pasti ya. Yang pertama pasti kebanyakan akan menjawab bahwa itu nggak adil. Karena apa? Karena loh kok enak gitu kan? Kok enak? Mereka nggak ngelakuin apa-apa, tapi tiba-tiba nggak ngelakuin kebaikan, melakukan kejahatan, tapi masuk ke Firdaus gitu loh. Terus yang kasus yang kedua, loh mereka bekerja cuma 1 jam tapi mendapatkan upah yang sama loh, kok bisa gitu kan? Nggak adil gitu. Nah, teman-teman, itulah respon-respon yang kemungkinan akan terjadi atau akan muncul pada waktu kita hanya melihat hasil daripada proses. Ya, oke. Selanjutnya kakak mau jelasin yang ini. Sama dengan apa yang sudah Tuhan katakan bahwa keselamatan dan hidup kekal yang diberikan oleh Yesus itu cuma-cuma, teman-teman ya, gratis. Kak Endro review ulang tentang keselamatan. Ya, keselamatan dan hidup kekal yang diberikan Yesus itu cuma-cuma gratis, semata-mata karena kemurahan kasih karunia Tuhan belaka di dalam hidup kita. Ya, kita nggak berbuat baik pun, ya Tuhan katakan kalau kamu mau bertobat, kamu mengikut aku, kamu mengaku dengan mulutmu kalau aku Tuhan dan juru selamat di dalam hidupmu, maka kamu akan diselamatkan, gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, teman-teman. Ya, semuanya itu murni karena kasih karunia Tuhan, ya. Sementara banyak juga yang beranggapan bahwa keselamatan hidup kekal itu didapatkan dengan berbuat baik atau amal ibadahnya harus besar gitu ya. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang seperti ini, bahwa keselamatan itu nggak gratis, tapi keselamatan itu harus diusahakan, harus harus diperjuangkan, harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah orang-orang yang beranggapan seperti itu, tetapi Tuhan Yesus katakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi teman-teman, kita harus ingat bahwa keselamatan dan hidup kekal itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma di dalam hidup kita. Oke, clear ya sampai sini ya. Jadi keselamatan itu kenapa diberikan gratis? Karena kita nggak mampu untuk membayar, ya. Karena kebaikan kita kayak apapun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan juga di Roma dikatakan apa? Setiap manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada satupun kebaikan manusia itu yang layak di hadapan Tuhan. Karena setiap manusia itu berdosa. Oke, ya clear ya. Oke, kapan-kapan kita akan belajar tentang keselamatan lagi ya. Tapi kita hari ini fokusnya bukan tentang itu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang Kak Hendro akan fokus ke hidup kekalnya ini ya. Tentang hidup kekal. Hidup kekal itu apa sih? Hidup kekal itu
menurut kalian apa sih hidup kekal itu? Sorga? Ya, kebanyakan mungkin dari kita, oh hidup kekal itu ya sorga itu Kak, ya Firdaus itu. Hidup kekal itu ya eh, apa namanya? Ya hidup bersama-sama dengan Tuhan itu hidup kekal nanti. Nah, itu ngomong tentang tujuan teman-teman ya. Oke. Nah, tentang suatu tempat, tetapi di Yohanes 17 ayat 3 yang kebetulan ini adalah ayat fokus kita di tahun ini ya, karena kakak-kakak semua mau setiap kita belajar, bukan hanya adik-adik aja yang belajar, no, enggak, kakak-kakak pun juga belajar untuk menghidupi Yohanes 17 ayat 3 ini. Ya, kita baca sama-sama di rumah kita masing-masing ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, sekali lagi Kak Andro akan bacain buat kalian di Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah definisi secara mutlak ya. Alkitab secara mutlak mendefinisikan apa hidup kekal itu. Di sini juga bukan didefinisikan oh hidup kekal itu adalah surga, bukan ya. Tetapi ini definisi dari hidup kekal. Hidup kekal itu adalah bahwa setiap kita mengenal siapa? Mengenal Yesus. Mengenal Yesus sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Satu-satunya yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah definisi dari hidup kekal, teman-teman. Ya, jadi mulai dari sekarang kita mengerti apa arti hidup kekal itu. Hidup kekal itu bukan ngomong tentang tujuan lagi. Hidup kekal itu bukan ngomong suatu tempat lagi, bukan masalah tempat, tetapi mengenal yang punya tempat. Ya, siapa yang punya tempat? Yang punya tempat adalah Bapa. Ya, yang punya tempat siapa? Tuhan Yesus. Ya, jangan hanya puas mendapatkan sorga. Sorga dikasih kita gratis nggak? Yes, exactly. Tuhan kasih gratis kepada kita semua. Nggak perlu bayar. Darahnya sudah cukup untuk bayar setiap tiket masuk surga. Ya. Tetapi teman-teman, ngomong tentang hidup yang kekal itu bukan hanya masalah sorga ternyata. Ya, hidup yang kekal itu ngomong tentang pengenalan kita akan Bapa dan pengenalan kita akan Yesus di dalam hidup kita. Oke? Jadi yang Tuhan tawarkan ya, Tuhan itu fair ya. Seperti yang tadi bos itu tadi menggambarkan Tuhan. Ya, Tuhan itu fair, dari awal itu ngomong ya. Upah pekerjamu kalau kamu bekerja sehari itu 1 dinar. Tuhan sudah jelas clear di awal buat kesepakatan bahwa upah kerjamu adalah 1 dinar. Setuju? Ya, gitu ya. Demikian juga tentang keselamatan, teman-teman. Tentang keselamatan, tentang hidup kekal, tentang mengikut Yesus. Tuhan itu sudah clear di awal. Tuhan Yesus tidak pernah memanipulasi murid-muridnya untuk ikut Dia. Tetapi Tuhan Yesus clear di awal. Jadi yang Tuhan tawarkan atau promosikan dari awal itu bukan sorga, bukan kenyamanan hidup, bukan kekayaan, bukan ketenaran atau kemudahan. Ya, yang mungkin juga kakak juga kejar gitu ya. Adik-adik juga mau juga. Siapa yang nggak mau nyaman hidupnya? Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau tenar? Siapa yang nggak mau mudah hidupnya? Kalau bisa nggak ada masalah gitu ya. Teman-teman, yuk kita belajar hari ini untuk kita ubah paradigma kita. Karena Yesus dari awal tidak pernah menjanjikan itu semua di dalam hidup kita. Ya. Tetapi di Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya ini kata Yesus, nyanya Kak Hendro nggak pakai huruf besar ya, N-nya huruf besar itu. Kata Yesus kepada mereka semua itu adalah murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, kita harus menyangkal diri kita. Yang kedua apa? Memikul salibnya setiap hari.
dan mengikut aku. Jadi Tuhan sudah clear di awal. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ada 3 hal yang harus kamu lakukan, yaitu menyangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah Yesus. Itu yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah kasih rules-nya di awal. Jadi nggak boleh ada yang komplain. Kak, kok ikut Tuhan tambah susah? Nggak usah komplain, ya. Karena di awal Tuhan sudah bilang, ya. Kalau dulu kakak-kakak yang ngajar sekolah minggu, oh kalau ikut Tuhan itu pasti dapat surga. Ya nggak salah sih, ya. Mungkin dulu kalau Kak Hendro juga masih belum mengerti ayat ini, kakak pun juga akan ngomong seperti itu gitu ya. Tetapi maafkan kami, guru-guru sekolah minggu, kalau kami mengajar kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat gitu ya. Kurang tepat, nggak lengkap gitu ya. Atau kalau kamu mau ikut Tuhan, kalau kamu nggak ikut Tuhan, kamu masuk neraka loh. Nggak salah sih seperti itu. Ya memang betul kalau orang yang, karena upah dosa itu maut, betul memang. Tetapi teman-teman, bukan itu yang menjadi poin utama pada waktu kita mengikut Yesus. Karena pada waktu kita mengikut Yesus, kita harus tahu konsekuensi dari awal. Bahwa mengikut Yesus nggak mudah. Walaupun nggak mudah, tetapi pasti bisa. Kenapa kok bisa begitu? Karena Tuhan janjikan penyertaannya di dalam hidup kita. Di Korintus 10 pun dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, ya Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan janjikan, tuh teman-teman. Itulah janji Tuhan atas hidup kita. Jadi Tuhan nggak janjikan kemudahan, tapi Tuhan janjikan penyertaannya. Tuhan janjikan pimpinannya. Oke, ya jelas ya. Jadi inilah yang Tuhan mau buat setiap kita supaya kita clear di awal bahwa mengikut Tuhan itu adalah bukan hal yang remeh atau bukan hal yang ya udahlah ikut-ikutan gitu. No. Karena ada konsekuensi pada waktu kita mengikut Yesus. Makanya kalau kenapa kok banyak yang komplain? Loh, ternyata ikut Tuhan itu kok begini. Ternyata ikut Tuhan kok tambah susah, Kak. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh nonton film porno, nggak boleh contek, nggak boleh bohong, nggak boleh iri hati, harus mengampuni. Kalau ditampar pipi kiri harus ngasih pipi kanan. Loh, kok susah sekali ya, gitu ya. Nah, karena dari awal Tuhan sudah bilang, kesepakatannya sudah ditandatangani sama kita, gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang mau mengundurkan diri gitu ya, izin sama PKS-nya masing-masing ya. Boleh nggak mengundurkan diri gitu ya. Oke? Ya. Nah, next. Jadi hari ini kakak mau setiap kita ubah fokus kita hari ini. Ya. Ubah fokusnya. Apakah yang diubah Kak fokusnya? Bukan sorganya, ya, bukan tempatnya. Kalau tempat mah Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, tetapi yang Tuhan mau itu bukan sorganya, tetapi pengenalan akan Dia itu loh yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu yang harus kita kejar, teman-teman. Ya, kenali Dia secara pribadi lewat apa? Lewat pemikiran-pemikirannya, pilihan-pilihan yang Ia ambil, bagaimana Yesus berespon, bagaimana keputusan-keputusan yang Yesus buat. Itulah yang harus kita kenali. Ya, lah mengenali dari mana, Kak? Ya, nanti ada tips praktisnya lah yang pasti kalian sudah tahu juga gitu ya. Nah, kalau fokus kita hanya kalau fokusnya, bayangin ya, kalau fokusnya Tuhan itu hanya membuat kamu terima masuk surga, ya, kalau kamu cuma hanya menerima masuk surga, Tuhan nggak perlu repot-repot datang ke dunia ini, teman-teman. Dia cuman cuman perintahkan aja ke malaikat-malaikatnya, itu ya, jagai Karen, pokoknya Karen harus masuk surga, jangan sampai dia lewat jalan yang lebar itu, tapi lewat jalan yang sempit ya. Ya, harus jaga-jaga di tikungan itu supaya kamu para malaikat kamu mengarahkan Karen, mengarahkan Keisha, mengarahkan siapa, itu lewat jalan yang sempit, jangan pilih jalan yang lebar. Nah,
Hanya cuman itu, teman-teman. Kalau Tuhan itu fokusnya cuman supaya kita masuk surga, ya. Tetapi Tuhan itu datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan nggak hanya berhenti di situ, teman-teman. Dia tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita hari ini, sekarang ini, waktu ini, ya. Kenapa kok Tuhan Yesus itu tinggal di dalam kita? Karena fokusnya adalah supaya kita mengenal Dia secara pribadi yang berdiam di dalam diri kita. Gitu ya. Bukan semata-mata hanya surganya, tetapi pengenalan akan Yesus sendiri. Itu yang paling penting menurut Yesus. Karena itu Dia tinggal bersama-sama dengan kita supaya apa? Supaya kita menyadari kehadirannya. Supaya kita bisa merasakan kasih-Nya. Supaya kita bisa mengenali suaranya. Ya, supaya kita dapat mengerti apa yang Dia mau. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, teman-teman. Ya. Nah, di ayat yang lain Tuhan katakan bahwa keselamatan itu, ya tadi kan Kak Hendro tadi bilang, oh itu cuma-cuma. Iya, tapi ada konsekuensi dari keselamatan yang Tuhan kasih secara cuma-cuma. Konsekuensinya apa, Kak? Di ayat yang berikutnya adalah tetap kerjakan keselamatanmu, ya. Jadi Tuhan pingin kalau kita sudah fokus kita cuma surga, ya sudah, begitu oh aku sudah dapat tiket ya, oh ya udah kalau gitu aku nyantai aja, nggak kayak gitu, ya. Oh kalau gitu kan aku sudah pasti dapat tiket ke surga, golden ticket ke Firdaus gitu ya, golden ticket ke Firdaus gitu. Oh pasti nih Kak, aku pasti dapat sudah. Oke, kalian terus setuju dengan pasti dapatnya itu. Tetapi ada konsekuensi yang harus kalian lakukan. Kalau kita lengah, teman-teman, golden ticket itu akan terbakar, golden ticket itu bisa aja hilang, golden ticket itu bisa aja nggak tahu, akan kamu buang mungkin. Janjinya Tuhan tetap buat kalian, tetapi kamu sendiri yang meninggalkan Tuhan. Ya. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan kita, ya. Sama dengan kalau kamu dikasihin sesuatu yang berharga gitu ya. Misal dikasih perhiasan sama orang tuanya. Ini ya dijaga ya, ini perhiasannya mama atau perhiasannya papa, ini cincin dari papa, ini cincinnya papa, ini bersejarah banget ya. Mahal loh ini gini misalnya dikatakan seperti itu. Nggak mungkin kan kalian taruh sembarangan terus kalian buang, atau kalian taruh di mana, misalnya taruh di tempat yang sembarangan atau dibuang-buang gitu ya, dibuat mainan sama anjingnya gitu ya, nggak mungkin kan, teman-teman. Begitu juga dengan keselamatan yang Tuhan kasih. Ingat tadi, keselamatan dan hidup kekal itu diberi cuma-cuma karena mahal harganya, kita nggak mampu beli, nggak mampu, walaupun kamu kaya ya, nggak akan bisa yang beli tentang keselamatan itu, karena itu dikasih cuma-cuma. Nah, kalau dikasih cuma-cuma harus dijaga. Dijaganya dengan apa? Dengan hidup yang benar, dengan mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidup. Secara pribadi, alami Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Dan pengenalan itu harus progresif, harus semakin bertumbuh, ya, harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Nah, sebelum Kak Hendro pernah baca ayat ini, tapi nggak ngeh gitu loh, maksudnya nggak sampai ngerti gitu ya. Tetapi sampai suatu saat, sampai suatu waktu dapat ayat ini dan ayat ini sangat berbicara sekali gitu ya. Nah, itulah teman-teman, maksudnya pengenalan kita itu harus progresif. Harus semakin hari semakin mengenal siapa Yesus itu. Siapa Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Ya. Oke ya, yang namanya progresif itu kalau nggak tahu namanya progresif bertumbuh. Ya, sama kalau dulu kita SD belajar penjumlahan, pengurangan, terus kemudian perkalian, kemudian apa? Habis perkalian ada aljabar, ya, kemudian logaritma, kemudian apalah, ya, banyak sekali ya. Oke, next. Nah,
Nah, ini tipsnya ya, yang Kak Hendro atau kakak-kakak yang lain di sini sudah ngomel banyak gitu ya, sudah ngomong banyak hal tentang hal ini. Ya, tapi nggak apa-apa, Kak Hendro review cepat aja. Caranya mengenal dia bagaimana? Ya, yang di bulan lalu, di bulan 2, kita sudah merenungkan, belajar untuk merenungkan dan memperkatakan firman setiap waktu. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Nah, yang kedua, jadikanlah berdoa sebagai gaya hidup, bukan hanya emergency exit ya. Emergency exit itu apa? Oh, kalau ada perlunya tok baru berdoa. Kalau nggak ada perlunya nggak berdoa. Nah, itulah yang manusia lakukan. Juga demikian dengan saya ya. Tapi Kak Hendro juga mau belajar supaya berdoa itu sebagai gaya hidup, bukan hanya emergency exit ya. Seperti Daniel itu kasih contoh yang sangat baik ya. Dia berdoa setiap hari 3 kali, dia berdoa menemui Tuhan Allahnya ya. 3 kali dia berdoa untuk menemui Tuhan Allahnya ya. Nah, yang ketiga, mengalami Tuhan, experiencing God. Lewat apa? Lewat keseharian hidup kita, lewat permasalahan dan pergumulan hidup kita ya. Ada Ayub, ada Israel, ada Abraham. Itu mereka kenal Bapa, kenal Yesus, kenal Allahnya itu karena mereka mengalami ya, bukan apa kata orang, bukan karena ceritanya Kak Hendro, Kak Valen, Kak Dendi, Kak Nike, Kak Rudi, bukan, tapi karena mereka mengalami diri dengan persoalan hidupnya sendiri, sehingga mereka, oh ini Tuhan gitu ya. Nah, Kak Hendro bisa minta JJ. Ya Kak. Oke. Nah, J, spontan ini ya, J ya. Tiba-tiba Kak Hendro ini ya. J, kamu bisa nggak J ceritakan pengalaman pribadimu? Ngalami Tuhan itu kayak apa sih, J? Ngalami Tuhan itu sebagai Tuhan yang menyembuhkan kamu itu kayak apa, J? Coba J ceritakan, J. Oh, sing waktu itu nek Komsel deh. Ya. Oh iya. Langsung ngadap ke kamera semua, Rek. Anjir. Sangar anjir. Pengen lihat wajahmu, J. Wajahku, jangan lah. Belum. Iya, wes tak stop sih. Stop dulu aja. Ya udah, JJ mana? Di anu aja, Kak, ditambahin aja. Ayo, J. Cepat. Ya. Jadi yang belum tahu, dari sini emang banyak yang belum tahu, karena aku belum ngasih tahu. Gondol kan gitu. Kan aku kan dari kecil itu emang udah sering sakit-sakitan, dan sekitar bulan Maret tahun 2020, kalau nggak salah bulan Maret itu aku sakit, tapi sakitnya biasa, cuma sakit sariawan. Aku kira itu biasa gitu ya kan ya. Cuma kalau kalian tahu aku gitu ya kan ya, jarang makan gorengan, buah, sayur setiap hari, banyak minum air putih. Dan pas aku sariawan tuh bulan Maret tuh, udah dikasih berbagai macam obat, kayak misalnya salep, sikat giginya diganti, odolnya diganti, dan lain-lain, banyak Pak. Nah, tapi masalahnya itu tuh kayak gak mempan gitu loh. Sariawanku mempan, maksudnya sembuh. Misalnya sariawanku digusi, dikasih salep, hilang digusi, tapi muncul lagi di lidah. Sebelum yang digusi hilang, itu di lidah itu sudah ada muncul bintil-bintil kecilnya. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu berlangsung selama 1 tahun. Artinya apa? Selama 1 tahun itu aku gak bisa makan. Bukan gak bisa. Susah makan. Susah semuanya lah, sikat gigi aja susah. Ya kan ya. Ngomong aja susah.
Banyak banget susah. Emang susah. Nah, 1 tahun artinya kan 1 tahun 12 bulan. Berarti bulan Maret kemarin nih. Itu kan puji Tuhan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku sembuh. Nah, pada waktu Maret tahun 2020 itu, Kak Endro pun juga pernah doain aku pas waktu di GCC. Didoain gitu ya kan ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang pun aku sembuh gitu loh. Maksudnya ya, makan itu ya enak, ngomong ya enak. Makanya lek misalnya, gak tahu sih, tak cerita naik. Aku itu kalau sariawan di rumah tuh gak pernah ngomong. Saking sakitnya, perihnya. Makan itu tuh kayak mulut itu, satu mulut tuh berdarah semua. Apa yang kamu lakukan, J? Apa yang kamu lakukan kok bisa itu tiba-tiba sembuh itu loh, J? Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Oh, ya aku bilang ke mama papa ini kok gak sembuh-sembuh. Terus dibeliin obat. Terus dipakai, puji Tuhan bisa sembuh. Dan lagi berdoa, memperkatakan firman setiap hari. Nah itu maksudnya itu setiap hari itu pasti ngomong tubuh ini itu adalah bait Allah. Yep. Dan aku gak ngarang. Firman Tuhan itu nyata. Kenapa? Karena aku sudah mengalami sendiri. Sekarang aku sudah benar-benar ngalami sendiri. Gak ngarang kayak misalnya siapa gitu ngarang. Firman Tuhan itu nyata, tapi ini aku beneran. Soalnya ngalami sendiri. Yep. Itu guys. Oke, thank you ya, J. Oke. Nah, itulah teman-teman, Kak Hendro percaya bukan hanya ceritanya JJ, tapi cerita kalian pun pasti akan menginspirasi banyak orang karena kalian semakin mengenali Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau ada permasalahan datang di dalam hidupmu, jangan keburu-buru diusir ya. Kalau udah diusir duluan ya, kamu nggak akan dapat pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, kamu ngalami Tuhan Yesus sebagai penyembuhmu kapan? Pada waktu kamu sakit. Kapan kamu mengalami Yesus sebagai Tuhan yang mencukupi hidupmu? Pada saat kita kekurangan. Kapan kita mengalami Yesus itu penolong di dalam hidup kita? Pada waktu kita lemah, pada waktu kita nggak bisa apa-apa. Ya itulah teman-teman fungsi dari pengalaman-pengalaman pribadi. Sekolah kehidupan kita itu di dunia ini, teman-teman. Makanya jangan berjuang sendiri. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Kenali Tuhan. Ya, kenali lewat apa? Lewat setiap permasalahan yang datang di dalam hidupmu. Kalau permasalahan itu bertubi-tubi datang terus, Kak, aku nggak pernah berhenti dari masalah. Ya, percayalah bahwa Tuhan akan nyatakan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Sehingga kamu dapat mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu. Lewat setiap masalah yang kamu alami. Oke? Nah, di Mazmur 46 ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti ya. Jadi Tuhan itu bukan Allah yang ngomong tok, yang ngarang tok, yang gombali, yang nggak pernah tepat janji, no. Tetapi di Mazmur 46 ayat 2 Daud pun ngomong bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena apa? Daud bisa nulis ayat ini karena apa? Karena dia mengalami Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji di dalam hidupnya Daud. Ya, Kak Hendro katakan hari ini bahwa kalau harta itu bisa diwariskan, teman-teman. Ya, harta kekayaan itu bisa diwariskan, tetapi pengenalan akan Tuhan itu nggak bisa diwariskan. Contohnya apa? Contoh yang jelas adalah Daud dengan Salomo. Ya, Daud bisa mewariskan kekayaannya nggak ke Salomo? Yes. Sehingga Salomo pada waktu itu menjadi raja yang sangat kaya raya, yang sangat luar biasa. Tetapi pengenalan akan Allah itu nggak bisa diwariskan. Itu adalah pribadi kita masing-masing pribadi dengan Bapa.
dengan Tuhan. Nah, kalau begitu kalau kakak bilang ya, Salomo itu tidak terlalu mengenal bapaknya, tidak terlalu mengenal Allahnya. Kenapa begitu? Ya, terbuktilah dengan istrinya yang sampai ribuan kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Pasti ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya, sehingga dia nggak pernah puas dengan apa namanya, dengan Tuhan yang sudah berikan apa yang sudah dia terima daripada Tuhan gitu ya. Nah, itulah bukti dari pengenalan akan Tuhan, itu nggak bisa diwariskan. Walaupun Daud sebegitu berkenannya di hadapan Tuhan, tetapi anaknya itu lain lagi ceritanya. Ya, oke. Nah, dampak pengenalan akan Tuhan itu harus nampak dalam setiap hidup kita ya. Kalau kamu ngomong kamu kenal Tuhan tapi nggak ada perubahan, nggak ada transformasi hidup di dalam hidupmu, ya cobalah ditanya sama teman-temanmu gitu ya. Aku ini sebenarnya menurut kalian aku ini sudah kenal Tuhan belum sih gitu ya. Coba tanya aja ya. Kaendro nggak berani menghakimi, tapi biarlah orang tuamu, orang-orang terdekatmu itu yang bisa kasih masukan ke kalian ya gitu. Nah, jadi dampak pengenalan akan Tuhan itu harus bisa dirasakan ya. Yang namanya garam itu juga harus bisa dirasakan asinnya. Kalau enggak ya enggak dipakai garam itu, ya kan? Nah, harus inspiring and influencing people ya. Hancurnya kebiasaan buruk ya, yang dampak pengenalan akan Tuhan itu ya selain harus nampak. Apanya Kak yang nampak? Ini loh. Hancurnya kebiasaan yang buruk ini loh harus nampak ya. Maksudnya apa ini Kak? Kan ada ayatnya, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik, betul ya? Nah, Kak Hendro balik nih sekarang. Berarti pergaulan yang baik itu merusak kebiasaan yang buruk, betul? Nah, teman-teman, hari ini setiap kebiasaan burukmu harus bisa hancur karena kamu mempunyai pergaulan yang baik dengan Bapa. Kamu mengenal Yesus, mengenal Bapa secara lebih dekat lagi. Amin. Oke. Ya, itu aja ternyata udah habis. Ya, oke. Jadi Kak Endro sudah selesai gitu ya, tapi Kak Endro percaya bahwa Tuhan Yesus ngomong secara pribadi di dalam hidupmu. Kenali Tuhan secara pribadi. Nggak hanya JJ aja, tapi setiap kita ngalami. Bukan ceritanya JJ, bukan ceritanya Kak Dendi, Kak Hendro, Kak Valen, Kak Lisa. No, tetapi kamu belajar sendiri dari Tuhan. Oke, setiap hari di dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Dijak ngomong Roh Kudus di dalam hatimu. Oke, ya. Kak Hendro selesaikan hari ini. Kita masuk di dalam doa ya. Bentar lagi Kak Dendi yang kasih pengumuman ya Kak. Oke, yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita ambil sikap untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami benar-benar sadar hari ini, kami benar-benar mengerti Tuhan hari ini, bahwa kami mau Tuhan mendefinisikan ulang, meredefinisi ulang tentang arti hidup kekal di dalam hidup kami. Biarlah kami sadar, biarlah kami mengerti, dan kalau kami nggak mengerti, biar Roh Kudus yang membuat kami mengerti, yang buat kami ngeh, yang buat kami jelas, tahu pasti bahwa hidup kekal itu adalah pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai tujuan di dalam hidup kita, bukan hanya sorganya, bukan hanya tempatnya, tetapi hari ini kita kejar pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Yesus Kristus yang sudah mati buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat keselamatan, buat hidup kekal yang Tuhan kasih di dalam hidup kami. Kami percaya, kami mau jaga itu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan tidak lagi sama, tapi hidup kami pasti berubah. Setiap kebiasaan buruk kami Tuhan hari ini Tuhan dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami tahu, karena kami punya kebiasaan yang baru Tuhan, yaitu mengenal Engkau secara pribadi di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan beri kekuatan buat setiap kami pada waktu kami menghadapi masalah, pergumulan. Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke. Ya, selamat sore adik-adik, teman-teman. Saya mau barangkali ada teman-teman yang baru pertama kali hadir, bisa tunjukkan sign-nya. Ada ya? Atau yang bawa temennya barangkali bisa ngomong, ada yang baru siapa? Kalau nggak ada berarti kita punya PR ya, minggu depan bawa teman yang baru. Ya, oke, ada sedikit pengumuman besok. Jangan lupa lusa hari Senin kita ada Hobbs. Hari Senin kita ada Hobbs, hari Jumat kita ada Hobbs lagi 2 kali dalam seminggu saja dan hanya setengah jam, mulainya jam 9 sampai jam setengah 10. Nah, sekarang ini mulai banyak teman-teman sendiri yang melayani. Jadi kedepannya akan jadi full ya teman-teman yang melayani, mungkin kakak-kakaknya cuma akan bantu untuk melihat saja. Nah, karena memang House of Prayer untuk generasi Z gitu ya, bukan untuk generasi kami seharusnya, tetapi untuk generasi teman-teman. Nah, saya senang sekali, saya apresiasi banyak teman-teman yang di sini sudah sangat berkomitmen di tengah kesibukannya. Saya tahu yang ikut bukan pengangguran, bukan gitu ya. Yang ikut adalah orang-orang yang memang menganggap penting kita berdoa bersama untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi bukan orang yang ikut Hobbs itu yang nganggur-nganggur, Kak, saya orang paling sibuk di dunia, bukan. Tetapi dia adalah orang-orang yang menganggap penting bahwa kita bisa berdoa bareng. Ya, jadi jangan bilang saya sibuk, Kak. Semuanya sibuk. Saya tahu ada beberapa anak-anak yang sibuk banget gitu ya. Jauh lebih sibuk dari saya barangkali. Tapi mereka masih menyempatkan dirinya untuk ikut Hobbs. Saya sangat apresiasi, keren, aplaus, keren banget. Nah, untuk hari Rabu jangan lupa kita ada live group. Kalau kamu belum tahu makanan apa live group itu, nanti bisa tanya sama yang ngajak kamu ya, apa live group itu, dan nanti bisa join di hari Rabu. Karena kita nggak mau jadi lone wolf, nggak mau jadi serigala yang sendirian, nanti dimakan sama yang lain. Kamu harus punya pack, harus punya kawanan untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Oke, saya kira itu aja pengumumannya. Sebentar lagi kita akan berdoa buat bangsa kita, and then kita akan berdoa buat ya, kita tutup doa ya. Oke, saya berharap, saya lupa. Hari Senin itu ada beberapa orang yang ujian ya, UNAS gitu kan. Bisa open mic yang UNAS itu. Yang ujian, yang UAS, yang UTS. Sudah. Sudah? Oke. Ya. Saya tahu beberapa orang masih ujian. Gitu ya, nggak apa-apa kalau yang ujian nanti kita berdoa buat mereka juga ya. Mari kita tutup mata kita yuk. Tuhan, hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang hari Senin nanti menghadapi ujian. Tuhan sendiri yang tutup bungkus, Tuhan sendiri yang berikan hikmat, Tuhan jauhkan dari segala godaan-godaan untuk berbuat curang, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau cukup untuk membuat segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya, Tuhan. Kami mau belajar dengan baik, kami mau kerjakan bagian kami dengan baik. Kalau harus lembur pun kami akan lakukan dengan itu, Tuhan. Kami tidak mau curang, kami tidak mau sampai harus buka buku dan sebagainya di luar sepengetahuan dari pengawasnya, Tuhan. Kami percaya bahwa hal-hal kecil bisa memuliakan nama-Mu lebih daripada khotbah-khotbah kami, lebih daripada teriakan-teriakan rohani kami. Kami percaya, Tuhan, kejujuran kami akan menghasilkan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa ini, Tuhan, kami berdoa bahwa tetap Tuhan berikan hikmat-Mu untuk Pak Jokowi, untuk Indonesia, untuk Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang pegang kendali untuk bangsa ini. Di waktu-waktu ke depan, Tuhan, kami percaya mungkin awan kelabunya masih belum beralih dengan cepat, tetapi kami berdoa, Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang berikan kesehatan juga, Tuhan, untuk setiap pemegang kendali, Tuhan, di daerah sampai di pusat, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang mereka ambil keputusannya, itu benar-benar dari Tuhan saja, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk gereja kami, gereja yang kami cintai ini,
yang tidak mudah juga Tuhan melewati pandemi yang seperti itu. Tuhan juga berikan hikmat buat Ibu Hana dan jajarannya supaya diberikan hikmat untuk bagaimana bisa sembari menolong jemaat, juga membuat gereja ini tetap menjawab kebutuhan jemaat-jemaatnya Tuhan satu demi satu. Tentu saja tidak mudah, tetapi kami berdoa bahwa Roh Kudus memampukan Ibu Hana dan semua jajarannya untuk melakukan hal tersebut Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, sebentar kami akan kembali ke dalam lingkungan kami. Kami akan tutup komputer kami akan tutup handphone kami akan bertemu dengan real people, dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu dimanapun kami berada. Kami seperti domba di tengah serigala Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami pengertian, supaya apapun yang kami lakukan, kami bisa menjadi cahaya-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan diberkati, apapun yang Kau lakukan akan berhasil, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah ladang-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okay, see you guys. Thank you so much. Bye.